Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kami akan membahas salah satu kajian penting dalam bahasa Arab, Yaitu Nusyu al-Lughah al-Arabiyah atau asal-usul muncul dan berkembangnya bahasa Arab. Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa tertua yang memiliki pengaruh besar dalam peradaban dunia, khususnya perkembangan Islam dan ilmu pengetahuan. Berdasarkan teori yang paling populer menyebutkan bahwa istilah kata Arab berasal dari bangsa Asyur. Dalam prasasti kuno tahun 853 sebelum Masehi, bangsa Asyur menyebutkan seorang pemimpin bernama Gindibu sebagai penguasa Matu Arba'i atau penguasa Arab. Nah, kata tersebut dianggap berasal dari akar kata Asyurgol yang berarti barat. Hal tersebut dikarenakan wilayah Arab berada di sebelah barat Kekaisaran Asyur. Selain itu, terdapat teori yang menghubungkan antara kata Arab dan Arabah yang berarti gurun atau padang pasir. Oleh sebab itu, masyarakat yang tinggal di wilayah Arab disebut sebagai bangsa Arab. Al-Quran menggambarkan wilayah Arab sebagai Wadin Ghairi Zizar'in yang berarti lembah yang kering dan tandus. Hal ini menunjukkan hubungan antara istilah Arab dengan wilayah geografis di Jazirah Arab. Terdapat pula pendapat lain yang mengaitkan antara kata Arab dengan i'rab. I'rab merupakan kefasihan dalam berbicara. Masyarakat Arab dikenal sebagai masyarakat yang fasih dalam berbahasa. Mereka menyebut dirinya sebagai Arab dan bangsa lain disebut sebagai Ajam atau non-Arab. Dalam perkembangannya, istilah Arab dan Arab juga dibedakan. Istilah Arab digunakan untuk masyarakat yang hidup menetap dan memiliki kehidupan di kota. Sedangkan istilah Arab digunakan atau merujuk pada masyarakat Badui yang hidup berpindah-pindah di gurun atau nomaden. Jadi, istilah Arab dapat menunjukkan identitas suatu bangsa dan berkaitan dengan kondisi wilayah geografis, budaya, dan pola hidup masyarakatnya. Selanjutnya, bahasa Arab itu terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu kelompok Arab Utara dan kelompok Arab Selatan. Arab Utara itu sendiri merujuk pada rumpun bahasa yang mendiami wilayah tengah Jazirah Arab hingga ke arah timur laut. Nah, bahasa ini sendiri itu adalah yang menjadi cikal bakal bahasa Arab Fusha atau bahasa Arab baku yang kemudian digunakan dalam Al-Quran dan tetap bertahan hingga sekarang. Arab Utara itu sendiri terbagi lagi menjadi dua kelompok utama, yaitu Arab Baidah yang berasal dari kabilah-kabilah kuno yang telah lama punah sebelum datangnya Islam. Bahasa Arab Baidah ini jejaknya dapat kita ketahui melalui Al-Quran dan juga prasasti-prasasti kuno. Kemudian bahasa Arab Baidah ini mendiami wilayah paling utara dekat dengan perbatasan Irak, Syam atau Suriah, dan Mesir. Yang terkenal yaitu dialek Samud yang terletak di daerah Hijaz hingga Palestina, kemudian daerah Safa atau di tenggara Damaskus, dan daerah Lihian atau daerah utara Hijaz. Kemudian ciri tulisan dari Arab Baidah itu yang pertama adalah seringkali ditulis pada batu kuburan atau batu gereja dengan sistem tulisan yang masih sederhana. Kemudian hurufnya berjumlah 28 buah dan tidak mengenal harokat panjang dan pendek, dan juga terkadang ditulis secara bolak-balik dari kiri ke kanan ataupun sebaliknya. Kelompok yang kedua yaitu kelompok Arab Bagiyah atau Musta'ribah atau Arab yang masih tersisa. Bahasa Arab Bagiyah inilah yang menjadi leluhur bangsa Arab yang bahasanya kita kenal hingga sekarang. Mereka sering disebut sebagai kaum Adnaniyah atau keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Bahasa mereka ini terdokumentasi dengan baik dalam puisi-puisi zaman jahiliyah, Al-Quran, dan juga hadis. Bahasa ini dulunya mendiami wilayah Hijaz, Najd, dan sebagian kecil Syam, serta Irak. Dialek yang terkenal dari bahasa ini adalah dialek Quraisy, Tamim, Hudail, dan kemudian bahasa ini menjadi bahasa internasional yang digunakan oleh lebih dari 135 juta penduduk di seluruh dunia. Arab Selatan berkembang di wilayah Yaman dan Jazirah Arab bagian selatan. Bahasa ini dikenal sebagai bahasa Arab Aribah atau bahasa Arab asli. Berbeda dengan Arab Utara, Arab Selatan memiliki sistem tulisan tersendiri yang dinamakan Khot Musnad. Tulisan ini terdiri dari 29 huruf dan digunakan dalam prasasti kuno. Dalam artikel disebutkan beberapa dialek utama Arab Selatan, yaitu Sabaiyah, Ma'iniyah, Qotbaniyah, dan Hadromiyah. Dialek-dialek tersebut berkembang di kerajaan-kerajaan Yaman kuno. Contoh spesifiknya adalah Kerajaan Sabah, yang terkenal dalam sejarah perdagangan
dan memiliki banyak peninggalan prasasti berbahasa Arab Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Arab Selatan sudah memiliki peradaban tulis yang maju. Secara sosial, masyarakat Arab Selatan cenderung menetap dan membangun pusat peradaban. Kondisi ini berbeda dengan sebagian masyarakat Arab Utara yang banyak hidup secara nomaden di gurun. Walaupun bahasa Arab Selatan tidak berkembang menjadi bahasa Arab standar seperti bahasa Arab Utara, keberadaannya tetap penting karena menjadi bagian awal dari sejarah perkembangan bahasa Arab dan sejarah Jazirah Arab. Dari pembahasan tadi dapat dipahami bahwa bahasa Arab berkembang melalui proses sejarah yang panjang. Bahasa Arab merupakan bahasa komunikasi, bahasa pengetahuan, budaya, dan juga agama yang terus berkembang hingga sekarang. Semoga video ini dapat menambahkan pemahaman dan memberikan pengetahuan yang lebih terkait bersejarah bahasa Arab.